Channel. Denista Channel. Kita tahu bahwa kolaborasi anak-anak muda di akademisi dengan teori ya yang sudah melalang buana tentang seni pertunjukan, konsep seninya, penyutradaraan. Ini kita padukan teman-teman yang praktisi yang di sanggar-sanggar. Nah, tentu kolaborasi kedua-duanya antara sanggar dengan akademisi akan melahirkan satu konsep ide gagasan yang spektakuler karena kita tahu bahwa pagelaran Gandrung Sewu ini tidak hanya sekedar bercerita tentang gandrungnya, tetapi cerita tentang tema dan isi makna yang tersirat sehingga tidak hanya sebagai pertunjukan atau tontonan, tapi juga menjadi tuntunan. Itu yang kita harapkan. Denista Channel. Denista Channel. Oke pemirsa, ini barusan selesai rembuk untuk persiapan Gandrung Sewu tahun 2023. Nah, ini kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tadi yang memimpin langsung bersama pakar-pakar seni di Banyuwangi. Oke Pak Abram, ini mau tanya, ada yang beda sepertinya ya untuk Gandrung Sewu tahun 2023. Mungkin secara spesifik bisa digambarkan seperti apa nanti persiapan itu? Iya, jadi Gandrung Sewu tahun ini kan menyambut bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya gawe yang masuk Ken. Ken salah satunya adalah Gandrung Sewu. Gandrung Sewu masuk Karisma Event Nusantara yang masuk ke dalam 110 event se-Indonesia yang dianggap terbaik. Maka kami mengundang para pakar seni, budayawan, seniman, termasuk praktisi sekolah ya, teman-teman yang tergabung dalam kegiatan seni untuk memikirkan tema, konsep baru yang fresh yang nanti akan menjadi daya tarik masyarakat pada saat menonton Gandrung Sewu. Alhamdulillah pada kesempatan ini banyak ide cerita garapan yang bersumber dari lokal ya, budaya lokal yang dikembangkan menuju kepada pertunjukan yang kelas dunia. Alhamdulillah hari ini disepakati temanya adalah tema omprok karena omprok menjadi bagian besar sejarah dan cerita Gandrung tentang bagaimana omprok dengan karya-karya seninya dan ornamen-ornamennya itu nanti bisa kita saksikan pada pagelaran Gandrung Sewu di tahun 2023. Tapi Pak Bram, ada yang menarik tadi saya ikuti ya, bahwa di sini kan memadukan dari beberapa teman-teman berlatar belakang akademisi, ya juga secara konvensional pelaku seni itu. Ini apakah memang untuk tujuannya mengkolaborasikan antara teman-teman akademisi, ide-idenya terutama dengan teman-teman yang biasa melaksanakan secara apa adanya, terutama pelaku-pelaku seni itu sendiri? Iya, memang ini kolaborasi ya, bentuk kolaborasi karena Gandrung Sewu ini adalah milik kita bersama, ikon gantung milik kita bersama, maka penyempurnaan dalam setiap festival tentu kita akan meminta pendapat dari banyak. Salah satunya ada teman-teman akademisi. Kita tahu bahwa kolaborasi anak-anak muda di akademisi dengan teori ya yang sudah melalang buana tentang seni pertunjukan, konsep seninya, penyutradaraan. Ini kita padukan teman-teman yang praktisi yang di sanggar-sanggar. Nah, tentu kolaborasi kedua-duanya antara sanggar dengan akademisi akan melahirkan satu konsep ide gagasan yang spektakuler karena kita tahu bahwa pagelaran Gandrung Sewu ini tidak hanya sekedar bercerita tentang gandrungnya, tetapi cerita tentang tema dan isi makna yang tersirat sehingga tidak hanya sebagai pertunjukan atau tontonan, tapi juga menjadi tuntunan. Itu yang kita harapkan. Oke, kalau kita bicara filosofi Gandrung ini kan lebih mengarah kepada pertama ini tentang cinta kasih, terus pemersatu, keindahan dan yang lainnya. Nah, dengan mengambil tematikal omprok ini kira-kira makna yang ingin disuguhkan seperti apa ini? Iya, tentu gandrung ini kan cikal bakalnya banyak makna. Utamanya adalah gandrung sebagai penjelmaan Dewi Sri, ya Dewi kesuburan, kesejahteraan. Maka tidak sah kiranya kalau gandrung tidak ada kaitannya dengan omprok. Dalam wisuda gandrung di Meras Gandrung pun omprok ini menjadi semacam ritual wisuda yang dikenakan oleh para gandrung dalam menjalankan tugas. Maka sejatinya omprok ini menjadi mahkota yang tetenger ya, tetenger gandrung tidak hanya segera sampur atau bajunya, tapi omprok yang di dalamnya ada makna-makna
Filosofi itu ya. filosofi ya, simbol-simbol di Omprok yang nanti akan kita ulas ya, banyak di dalam fragmen di Gandrung Sewu di tahun 2023. Oke, mengingat ini Gandrung Sewu artinya kan melibatkan banyak penari-penari nantinya ya. Kira-kira nanti yang ikut disertakan dalam penyemarakan Gandrung Sewu ini dari tingkatan mana saja kira-kira? Ya, seluruh elemen masyarakat ya, mulai dari SD sampai SMA maupun umum. Tentu ini adakan seleksi. Nah, seleksi ini nanti yang akan coba dikurasi disesuaikan dengan tema. Tema yang tadi dipilih, nanti tim pelatih akan merancang sutra penyutradaraan, isi garapan, lalu dari situlah muncul siapa aktor-aktor yang mendukung daripada cerita tadi. Oke, Ya. Kira-kira untuk seleksi itu pelaksanaannya kapan? Iya, tentu ini mungkin setelah hari raya karena kita ingin butuh waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 bulan untuk persiapan. Sehingga kita berharap bahwa dengan tema yang baru dan konsep kolaborasi antara akademisi dengan praktisi akan melahirkan satu ide cerita dan garapan pertunjukan yang dinantikan oleh para pecinta gandrung di Indonesia. Gandrung ya. Terus untuk pelaksanaan gandrung sendiri kan sudah ditetapkan itu kapan itu? Pelaksanaan Gandrung Sewunya. Tempat tetap sama kan? Tetap sama. Untuk tanggalnya? Lali sih tanggalnya. Lali ya? Ternyata lali pemirsa. Oke, kita terima kasih Pak Bram. Mudah-mudahan ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah 10 tahun pelaksanaan dari Gandrung Sewu ini. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.